punya dari tadi Mas Erwan ini ya, kan kayak tadi tuh. Aku bridging dulu dong, Oh iya biar benar. seru. Oke. Baik baik baik. Kembali lagi bersama Mbak Nia dan juga dua hostnya, ada saya dan juga Mbak Ami. Dan kali ini Mbak Nia masih dari Vlog Maleo, Jakarta, seorang operator, dan ini sudah ternyata menyiapkan sebuah materi buat kita. Silakan nih, Yap. mainkan. Oke. Jadi sebenarnya tadi kan Mas Erwan sempat tanya ya, kayak local insight itu yang udah pernah dibikin tuh kayak gimana sih gitu. Nah, iya Nah, benar. sebenarnya ini tuh untuk Imlek kemarin, Ya. bulan lalu kan. Nah, BCA itu ada namanya fitur bagi-bagi. Bagi-bagi itu Oh, sebenarnya bisa dipakai untuk angpau atau ya. kayak besok Lebaran nih dapat salam tempel. Nah, Oh, kan oke. tidak boleh tempel-tempelan. Jadi Heeh. tinggal tinggal dikasih aja gitu linknya, nanti orang ada kumpulan orang pintar yang kamu cari. apa namanya? Coba pilih sharing webinar kamu. Terus habis itu, nah dia di sana kan bagi-bagi itu bisa kayak apa ya? Kayak di kita iniin sendiri, apa namanya? Kayak bukan edit sendiri ya, lebih ke ya edit, atur ya benar, atur sendiri. Mau manual atau orang, misalnya manual tuh kita udah ngasih nih, misalkan aku 100, Mbak Mi 100, Mas Erwan 100 gitu, atau kayak bisa jadi ya siapa beruntung dia dapat kayak gitu. Jadi tapi tetap semua orang bakal dapat, cuman kayak dapatnya berapa itu memang tergantung sistem aja gitu sih. Oke. Nah, balik lagi gitu kan ke angpau, iya benar, ke bagi-bagi Imlek gitu. Nah, sekarang kan ntar dulu deh. Jadi pada saat pandemi kayak gini ya, rayain Lebaran sama Imlek kan kita nggak bisa ketemu ya. Ini kan sama kan sebenarnya dua hari raya yang butuh kebersamaan gitu Iya kan. betul. Yang satu memang esensinya Lebaran tuh harus ke rumah orang tua, dan begitu pula di Imlek gitu kan. Nah, dan dua-duanya juga kayak angpau dan juga salam tempel itu. Nah, gimana kalau lagi pandemi gini, nggak bisa dong untuk dapetin angpau kayak gitu kan. Kita kayak ya yang ngekos, yang jauh merantau nggak bisa dapet angpau, gimana dong gitu kan sebenarnya. Dan juga yang tua-tua, ya berarti Imleknya nggak spesial dong, karena nggak bisa ketemuan langsung gitu. Gimana nih caranya kita meramaikan itu lagi gitu? Gimana caranya kita ngeramein si Imlek? Imlek tetap jadi spesial, tapi di pandemi kayak gitu intinya. Nah, dengan cara kita apa namanya? Maaf ya. Kita bawa namanya Mission Impossible. Nah, kenapa Mission Impossible gitu? Jadi sebenarnya ini nih. Ini yang di sebelah kanan kayaknya ada kotak dialognya deh nih. Formatnya diklik aja nih. Udah. Buat ngilangin kotaknya, klik sekali. Yang formatnya klik sekali. Udah. Nah, sip, udah hilang. Lah, malah tadi udah hilang di aku. Ini muncul lagi. Nih, udah belum? Belum. Klik lagi. Kok di aku nggak bisa? Nah, ini udah hilang. Udah. Nah, jadi mission ini pokoknya kita bikinnya kayak Mission Impossible gitu. Jadi sebuah mission gimana orang bisa bikin Imlek jadi spesial dengan bagi-bagi angpau. Sebenarnya kayak gitu. Kita nah di sini tuh sebenarnya medianya ada dua. Apa namanya, yang satu itu video digital, yang satu lagi adalah sosial media orkestra. Apa tuh sosial media orkestra? Nanti aku kasih penjelasannya gitu. Jadi nah di sini awalnya kita membuat teaser gitu. Nah di sini yang tadi aku bilang cara dapetin insight-nya orang itu ketika apa namanya,
yang ngumpulin keluarga itu kalau enggak ada acara nikahan, acara kematian, atau Lagi take view. bentar ya. Gunanya apa ini? Enggak begitu kedengeran jelas sih Mbak. Boleh ulang lagi kan? Nah, terus selain itu adalah grup keluarga yang bikin geger. Sebenarnya gitu kan. Jadi kita mending TPO dulu satu opsi. Terus habis itu mendengarin, terus kita TPO lagi yang kedua opsi gitu gimana? Oh ya udah boleh Kak. Boleh sih kayak gitu. Iya. Gimana Kak Ai? Sorry gimana nih? Enggak, jadi mereka take VO dulu satu opsi, nanti baru di-share ke kita. Jadi bukan yang kita dengerin. Itu kali ya. Opsi kali langsung banyak opsi aja Iya, kali ya? boleh lah. Kayak tadi siang gitu ya Mbak Inta? Oh, boleh. Berarti sambil kita take VO langsung berapa opsi, nah baru di play ya? Iya, boleh gitu. Oh ya udah. Mbak, itu kan mau tanya, kalau misalkan ada tambahan script dikit gitu gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin amannya ambil yang sesuai skrip, terus nanti kayak kalau mau improve nggak apa-apa, kayak gitu sih. Iya. Paling nambah kayak atau apa sih? Aduh. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Diambil yang amannya dulu, baru nanti boleh kalau sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi kayak nyari aman dulu aja gitu. Begitu. Oke, tadi baru opsi 1 ya? Oh, belum ya? Mau cek lagi, Mbak. Oke. Ya udah, ambil beberapa aja ya. Pokoknya yang penting jangan mau announcer sih, santai tapi juga firm gitu kedengarannya. Itu beberapa opsi. Ya. Oke. Thank you. Gimana nih, aman? Aman. Yuk, kita balik lagi. Maaf. Oke, ini ada 2 orang yang gabung nih. Selamat datang, Surya dan juga Ira Dianti. Halo, selamat malam. Oke, saya anggap. Itu dia suaranya Surya. Jadi, lanjut lagi ya. Ya, silakan nih. Jadi, di rumah aman? Kenapa? Aman, nggak apa-apa. Lagi take VO kok, minta opsi dulu, nanti aku dengerin. Oke. Sap. Begitu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini brandnya BCA ya, gitu. Nah, kita lagi ngebedah gimana sebenarnya insight itu tuh nggak jauh-jauh kok sebenarnya dari kita gitu. Nah, yang kalau kata isi di aku namanya Onat, bisa di search di LinkedIn-nya, namanya Leonard Wiguna. Itu tuh dia udah ya hatam banget lah ya pokoknya tentang dunia perahasiaan. Dia tuh selalu bilang lu tuh harus come up dengan tension dan juga insight. Insight. Itu yang paling penting karena dari insight orang langsung kayak merasa belongs to kejadian yang mau diangkat ini. Yang ada misalkan kayak entah itu radio, entah itu TVC, entah itu print ad atau bahkan kayak digital campaign, itu semua tuh harus berawalnya dari insight. Kayak kita harus punya ide tuh berdasarkan problemnya apa, insight-nya apa. Jadi yang benar-benar dijejekin itu adalah insight-nya dulu gitu. Nah, di sini kan kita tahu ya, ini kan ngomonginnya tuh ke anak muda gitu kan. Nah, di pandemi kayak anak muda tuh udah mati gaya deh kayaknya ya. Apalagi nggak bisa kumpul kayak gitu-gitu kan. Bahkan mungkin salah satu sarana kayak salah satu media dia yang untuk gimana ya. Jadi salah satu media
yang rame ketika kayak gini tuh cuman grup. Oke. Cuman grup, tapi kan bukan grup pertemanan atau grup kantor ya gitu kan. Kalau ngomongin tentang hari raya tentunya adalah grup keluarga. Dan siapa di sini yang setuju kalau grup keluarga itu adalah nyebelin gitu kan, kayak Emang. iya gitu. Banyak sekali pertanyaan. Nggak bisa nanyain kapan nikah secara langsung, bisa langsung di Grup. grup keluarga gitu. Masif. Masif lagi, semua orang bisa lihat gitu kan. Itu Heeh. lebih kayak gitulah. Nah makanya orang kan anak muda ya millennials dan Gen Z pada kayak apaan sih gitu kan. Pasti nggak mau untuk ikutan di itu kan. Karena grup keluarga tuh isinya tuh jokes bapak-bapak, kayak cuman isinya tuh yang tua-tua doang gitu, tidak menyenangkan intinya. Nah, jadi kita ngambil angle dari sisi cara nge-tweak ceritanya gitu. Jadi nggak cuman tentang ngeliatin nih orang cewek sendirian di kosan lagi Imlek terus dia nyari ke hiburan di Netflix gitu atau di TV, nggak gitu. Tapi lebih ke tetap menghidupkan kebersamaan tapi yang adanya di grup WhatsApp kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah kita coba play. Nanti kalau misalkan nggak ada suaranya bilang ya. Oke. Itu udah share komputer sound kan? Harusnya sudah ya. Sorry. Oke. Bentar. Tadi sebelum share sih dicentang dulu. Oh udah. Udah ya, udah aman berarti. Kedengeran nggak? Ya. Aku gedein aja ya biar. Imlek kali ini nggak asik. Selamat makan. Beda ya. Sampai bosen bilang beda. Coba ambil HP. Kamu buka grup chat keluarga. Pasti seru. Lucu ya? Kalau yang ini? Atau yang ini? Udah, lihat dulu aja. Gimana? Udah buka Mission Impossible dari Tante Mei? Tante Stella, Om Aldo, Om Wisnu, Oma Opa belum? Oma buka dulu fitur bagi-bagi dari PCA Mobile. Oma atur yang mau dibagi. Lalu pilih bagikan. Keluarga besar dapat deh bagi-bagi angpaunya. Terima angpaunya langsung bisa kukur. Jadi Imlek tahun ini asik kan dengan Mission Impossible. Bagi-bagi angpau dari grup keluarga, bahagianya sama kayak lagi berjumpa. Mau senang dapat angpau kayak Jenny? Bagiin video ini ke grup keluarga sekarang. Yep. Gitu sih. Jadi berawal dari grup keluarga dia yang dia bahkan nggak mau ngeliat, jadinya dia mau ngeliat itu gitu, dan ya jadinya kayak grup keluarga mereka jadi sarana utama untuk celebrate kebersamaan sama celebrate si Imlek itu sendiri kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya kebetulan biasanya kalau kita di mana-mana sih ini ya. Kalau aku ceritain yang di iklan dulu deh gitu. Kalau di iklan gak ada yang namanya ide sendiri. Ide itu pasti berasalnya dari satu tim. Bahkan mungkin bisa jadi celetukan orang lain gitu. Yang diasah sama bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada nih yang namanya kayak ini tuh insight-nya dari gue kayak gitu. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Kalau udah yang namanya satu tim ya udah satu tim. Itu harus diserap baik-baik ya adik-adik. Jadi nggak ada yang namanya kerja individu. Kalau mau kerja individu bisa kalau misalkan copywriter kamu bisa
nulis artikel itu Hmm. tulisanmu sendiri. Atau misalkan bikin apa ya? Iklan radio? Tapi kalau radio nggak juga sih Mas. Kadang juga ya? kan kita juga ya kalau skripnya iya, tapi kan kadang ada insight-insight yang kita Iya dapat sih. nih dari orang lain Benar. gitu. Dan saling dimatakin juga ya pas brainstorm ya. Betul gitu sih. Nah, apa namanya? Jadi insight itu sebenarnya aku lebih ke gini sih. Kalau kamu mau kerja itu dipandang bisa aktif, kamu kalau kalau di bahasa sehari-hari per Yogyakartaan itu kayak asal jeplak aja, waton jeplak aja gitu. Karena belum tentu yang kamu belum tentu yang kamu omongin itu jelek. Bisa jadi apa yang kamu omongin itu ditangkap beda sama orang, terus orang kayak diginiin aja gitu. Oke. Jadi bener-bener yang jangan takut ngomong, intinya kalau yang bukan cuma di Jakarta ya. Kan kadang ada orang yang bilang kalau kerja di Jakarta tuh memang harus banyak pinter ngomong gitu. Dimanapun sih menurut aku. Karena kan kamu dinilai berdasarkan apa yang kamu kasih lihat, bukan apa yang ada di pikiran kamu ya. Kalau orang di pikiran kamu kan orang siapa ada di Corbusier bisa baca Bisa pikiran. menerawang pikiran ya. Iya benar. Bukan peramal, Syai. Iya benar. Gitu. Jadi memang harus dikeluarin. Apakah aku langsung bisa? Enggak. Wow, itu sempat dibilang jelek. Bukan sempat, masih dibilang jelek, masih dibilang enggak oke nih. Kayak lu bisa nulis nggak sih? Lu bisa bisa kerja nggak sih gitu? Bukan bermaksud untuk menakuti, tapi memang seperti itu gitu. Jangan, maksudnya boleh kadang ya namanya juga manusia ya, kayak kita kan juga punya perasaan. Cuman kalau aku sih lebih saraninnya nggak cuma di Jakarta kamu akan menemukan orang seperti itu, intinya gitu. Jadi jangan takut untuk misalkan kalau ke Jakarta, di Jogja aja, di Jogja orangnya lebih ini. Nggak juga gitu. Kayak ada kok yang juga ngomongannya seperti itu gitu. Terus nah dari sana, dari insight-insight itu menghasilkan satu mungkin kayak teaser video digital ini gitu. Jadi pokoknya matengin itu adalah di insight-nya. Jadi kalau aku selalu diajarin dari kuliah dari OAO sampai sekarang, lo harus cari ide gedenya dulu. Ide gedenya berawalnya dari mana? Dari insight, dari problem, dari problem yang kamu lihat di keseharian kamu kayak gitu. Intinya insight itu bisa dari mana-mana kok gitu. Kayak gini deh, aku kasih ini ya, di vlog kan salah satunya megang Tokopedia. Iya. Kalau aku bilang Tokopedia, Mas Herwan atau Mbak Ami, yang keinget apa? Belanja online. Maksudnya kayak lebih ke... Topet itu nyari part sepeda. Part sepeda, kayak gitu kan. Terus kayak ininya, kayak kata-kata yang mungkin paling ngena. Semua bisa, semua ada nggak sih? Tuh, terus... Tokopedia. Terus pasti kayak orang ketika ngomongin kayak Tokopedia yang itu yang semua ada semua bisa, itu kampanyenya baru tahun ini setahun belakangan ini. Dan kalau orang saya gini, mulai aja dulu. Oh iya, betul. Mulai itu aja. Kan iya, itu tuh aku kenal sama yang bikin. Dulu itu dia salah satu supervisor aku di magang. Oke. Jadi itu tuh bener-bener yang sesimpel gini. Orang kan cuman biasanya orang tuh cuman beli-beli doang gitu di e-commerce. Mereka kayak ya udah punya aja dulu gitu. Nanti lakuinnya nanti aja. Yang penting mau jadi pinter baking gitu. Ya beli
overnya aja dulu, siapa tahu nanti berguna kayak gitu. Nah, jadinya tuh cuma jadi sampah sebenarnya, jadi rongsokan gitu. Nah, gimana dari apa yang kamu beli, kamu bisa menghasilkan dan kamu bisa menjadi sesuatu. Makanya gimana caranya biar aku bisa menjadi sesuatu? Ya udah, kalau kamu udah beli ya mulai dulu aja gitu. Mulai aja dulu, makanya jadi kayak gitu. Jadi mulai ya insight-nya dari orang ketika beli-beli itu tuh, ih lucu, beli gitu. Udah deh, tidak jadi apa-apa habis itu. Kayak misalkan kayak sekarang lagi ngetren sepeda gitu. Ya beli. Aku mau ngetren sepeda, aku mau rakit sendiri biar keren gitu. Ya rakit aja dulu, belinya di Tokopedia gitu. Gitu. Jadi jadi kayak ini. Jadi tagline-nya udah jadi top of mind orang. Kayak I'm loving it. Terus ya banyak lah kayak gitu. Nah, itu insight-nya harus dijak dulu. Iya sih, emang berangkat dari insight ya. Begitu. Oke, jadi ini buat teman-teman yang belum tahu insight itu apa. Oh iya benar. Sorry. Jadi insight itu adalah wawasan sebetulnya. Wawasan itu bisa jadi motivasi orang dalam melakukan sesuatu. Kayak tadi saat orang mau belanja, motivasinya apa sih? Kalau tadi jelasin sama dia, motivasi orang belanja itu dia pengen memiliki dulu. Nah, cuma di situ ada problem juga nih, memiliki terus jadi sampah. Kalau tadi saat anak-anak muda, wawasan milenial nih saat dia itu menghadapi grup keluarga, mereka malas. Kenapa sih motivasinya untuk malas? Karena ya tadi isinya ada hal-hal yang nggak nyambung buat dia, yang garing tadi. Nah, itu insight itu bisa jadi positif, bisa jadi motivasi positif, motivasi negatif, ya itu target audience yang harus kita hadapi. Pemahaman kita ada di sana, baru dicari idenya. Gimana nih, gitu nih? Atau bisa tambah lagi nih, nggak apa-apa nih, seputar insight. Iya, jadi insight itu sebenarnya lebih ke kebiasaan, kalau aku lihatnya ya, kayak kebiasaan yang humanis banget gitu loh. Kayak misalkan nih orang Indonesia tuh kayak ini deh, teh botol gitu. Kita orang Indonesia kan selalu apa-apa teh. Kayak makan ini es teh tuh udah bener-bener jadi apa ya, sesuatu yang mau dia di kaki 5 sampai bintang 5 tuh kayak es teh tuh bener-bener yang top of mind orang. Makanya dia bilang apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Terus sosro ngomongin tentang kebersamaan. Ini salah satu insight ya. Salah satu insight tuh gini, orang ketemu sebentar apa enggak, itu tuh pasti sambil makan. Mau kerja tapi cuma nyari wifi doang, yang dibeli apa? Ya udah makan kecil-kecil. Orang nonton bola yang disediain apa? Kacang, tetap makan kan. Terus orang lagi arisan, kan arisan tentang uang ya, tapi yang disediain apa? Makan. Orang tahlilan makan, kayak gitu. Jadi apa-apa makan. Putus cinta makan. Terus lagi syukuran makan. Semua itu akan berakhir kayak makan. Tapi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu. Ya ini kan divisinya gitu toh. Iya, gitu. Jadi ngambil insight-nya orang Indonesia yang apa-apa tuh pasti dia makan gitu. Gitu kan. Kalau misalkan terus kadang gini, insight tuh gini deh, sekarang di pandemi gitu misalkan. Ini bukan campaign ya, tapi ini fitur baru BCA gitu. Nah, dia tuh sebenarnya kan kalau di pandemi orang tuh was-was ya kalau sharing ngambil ATM itu kan kita suka pin, mencet layar, itu kan tangan kita kan nempel ya sama layar, sama keyboardnya gitu. Dan itu kan sebenarnya
ya virus tuh bakal ada di situ juga Ya, gitu kan. benar. Nah, dia bikin nih satu fiturnya itu cardless. Jadi ya akan tetap akan tetap mencet, ada cuma satu ya beberapa kali mencet, tapi meminimalisir kamu bisa mencet intinya kayak gitu. Jadi pakainya cardless atau kebiasaan nih, orang pasti lupa buat narik kartu ATM-nya. Uangnya udah ditarik, Ya, tapi kartunya masih ketinggalan. ada gitu. Nah, meminimalisir itu, ada kita sediain namanya cardless kayak gitu-gitu, atau enggak kamu nggak mau nih, bener-bener nggak mau kontak fisik dengan orang, tapi mau belanja gitu kan. Kebutuhan sehari kan aku harus belanja. Nah, kita ada yang namanya QR-ku atau kris kayak gitu-gitu kan memudahkan orang untuk iya. Ya. Nah, kayak OVO, kayak cashless ya. Cashless kayak gitu-gitu kan itu kan berawal dari insight kan, kayak gitu-gitu. Oke. Insight tuh sebenarnya bisa dari mana aja sih teman-teman, Ya. kayak bener-bener dari mana aja, bahkan kebiasaan kita misalkan nih tidur tuh harus berdoa dulu misalkan gitu. Aku juga nggak tahu sih brandnya apa, tapi kayak bisa jadi dikuliknya dari situ gitu. Oke. Atau enggak ibu-ibu tuh biasanya kalau bangun langsung yang dicari tuh bukan nanti dia mau ngapain, tapi misalkan nih ibu-ibu tuh bukan yang dicari tuh nanti mau pakai baju apa gitu, tapi udah yang paling pertama dia bangun udah mau makan apa ya nanti sarapan, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi banyak sih sebenarnya insight itu, makanya dikuatin di insight. Jadi kalau ketika insight kamu udah benar, gampang banget buat nurunin kemana-mana. Iya benar. Nah, ini kan tadi dari video digital nih. Ya, nah, betul. kita tentang IMC ya kan. Jadi pasti medianya juga beberapa kan, nggak cuma di digital atau bukan media yang konvensional lainnya gitu. Bukan cuma satu lah intinya. Nah, kita turunin lagi. Namanya di Twitter Orchestra. Sebenarnya Twitter Orchestra tuh gampangannya. Pasti kemarin pada heboh kan, Awkarin mau beli hotel. Ya. Nah, semua orang pada ngomongin. Terus bukan buzzer, influencer ini nyelamatin Awkarin, influencer ini nyelamatin Awkarin. Itu sudah disetting gitu. Nah, cuitan orang-orang itu, conversation orang-orang itu yang dinamain orkestra. Jadi dari satu topik, jadi satu topik, jadi banyak orang yang ngomongin, intinya gitu. Kayak orkestra kan sebenarnya. Iya, benar. Dari satu instrumen, jadinya instrumen lain juga ikutan, intinya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh mungkin kalau di sosial media udah nggak asing lagi sih gitu, karena pasti kita buat narasi dulu di sosmednya mau kayak gimana gitu kan. Nah, kebetulan di Imlek kali kemarin itu kita ngambil lagi nih, kita balik lagi ke insight nih. Jadi ternyata kalau orang Cina itu orang-orang teman-teman yang Chinese kalau sudah menikah, yang salah satu hal yang ditunggu adalah dia bisa ngasih angpau. Karena kan selama ini dia terima terus ya. Terima terus gitu. Sebenarnya sih ada dua opini ya. Satu sedih karena nggak dapat angpau, tapi satunya lagi senang karena ternyata dia udah sampai di tahap ini, dia udah bisa menghasilkan kayak gitu. Nah, tapi kan kalau di pandemi lagi-lagi nggak bisa dong. Jadi momen itu terenggut. Momen itu terenggut karena ya pandemi mau ngasih angpau sama siapa gitu. Nah, kita bikin nih Twitter. Jadi kalau teman-teman yang pada masih main Twitter, ada namanya Handokocung. Sebenarnya Handokocung tuh terkenalnya karena jokes bapak-bapaknya. Kebetulan dia adalah dari suku Tionghoa.
Ya. Heeh. Nah, kebetulan lagi dia tuh baru nikah. Oh, oke. Jadi, oh ya bener nih berarti influencernya gitu. Momennya pas ya. Momennya pas gitu. Ya. Nah, dia tuh kayak yang dilihat lagi nih di ada di story ini gitu. Kayak apa namanya? Dia kayak bilang lah karena tahun ini tuh seharusnya dia udah ngasih angpau ke orang-orang, tapi dia udah nyiapin tapi nggak bisa karena pandemi gitu kan. Jadi dia udah excited banget dengan angpau pertamanya nggak bisa. Gimana nih caranya? Nah dari situ gimana caranya? Nanti orang-orang bukan orang-orang ya, kita FYI kita di advertising itu sering membodohi kalian semua. Dengan kayak ya salah satunya dengan kemarin si Awkarin itu gitu kan. Sebenarnya settingan, ini juga settingan gitu. Jadi pasti ada kayak influencer lainnya yang kecil-kecil nyautin gitu kan, nyautin Handoko mau dong bagi-bagi angpau kayak gitu-gitulah, ada yang nyautin, terus habis itu ada yang ngomongin apa gitu. Terus ada yang mungkin kayak ngasih solusi yang kok pakai bagi-bagi aja dari BCA, gue juga udah nyiapin misalnya kayak gitu. Jadi Oke, jadi ya dialognya itu tuh iya smooth ya. bener. Makanya Nah jadi gitu gitu ya. namanya, nah makanya dibilangnya orkestra gitu. Jadi Oke. dibikin smooth gitu. Jadi oh sebenarnya ini orang bukan influencer, yang nyautin tuh bukan influencer, kayak buzzer lah, kayak orang-orang biasa yang dibayar tapi gitu. Nah dari situ si Handoko nge-replay kayak reply itu emang apa sih si bagi-bagi itu nggak tahu gitu, misalkan dia ngomongnya kayak gitu. Nah dari situ nanti oh si Wisnu tuh udah nge-DM gue caranya bagi-bagi tuh apa dari BCA. Ternyata gini toh, gampang misalnya gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia kayak misalkan dia tes ombak gitu kan, yang kayak baris kedua ini gitu, kayak berhubung ini Imlek pertama jadi wajib bagi angpau, terus bagi yang udah nggak melajang gitu kan. Makanya sekarang gue mau bagi-bagi angpau sama kalian kayak gitu. Nah caranya gimana gitu kan? Ya udah kayak nah hashtag itu berguna untuk nanti kayak analisis data, apakah campaign ini works atau enggak. Biasanya masih kayak gitu. Di-tracking pakai hashtag ya? Pakai hashtag. Tapi kalau di Twitter sebenarnya kan lebih gampang lagi ya dengan keywordnya aja gitu. Tapi kalau di platform lain kan masih berlaku lah itu gitu. Terus pakai hashtag sama tes ombak dulu, kayak kalau udah 100 retweet baru nih gue bagiin angpaunya kayak gitu. Nah, kita kan sudah expect ya paling berapa sih gitu kan. Oh ternyata ada 1.700 gitu kan. Oh ya? Oke. Jadi ini akun officialnya BCA gabung nggak di dialog ini? Gabung tapi smoothnya ya di belakang. Jadi bikin seolah-olah bukan iklan lah ini gitu. Oh gitu. Terus habis itu apa namanya kayak ini kayak misalkan karena udah lumayan rame nih yang mau ikutan, besok jam 3 sore mau bagi-bagi angpau pakai pakai bagi-bagi BCA gitu kan. Terus habis itu paling dia cuma bilang sediain sakuku sama apa namanya BCA mobile ya kayak gitu. Nah caranya colek si miminnya aja biar ngerti kayak gitu-gitulah. Jadi officialnya baru keluar. Ya nggak langsung kayak gimana Min? Menurut Mimin harusnya gimana gitu? Ya bisa juga, cuman kayak agak nggak semua kayak gitu-gitulah. Nah dari sini udah kayak ayo dong kok kayak udah gitu-gitulah. Terus si nanti ini tweetnya nggak aku, ini cuman capturean beberapa doang, nggak semua. Jadi intinya, nah ketika di hari hanya itu si Handokonya tes ombak lagi, udah siap belum gitu. Jadi dia udah ngetes ombak lagi nih, biar orang tuh bener-bener pay attention sama kejadian ini, intinya gitu. Nah sebenarnya sebelum ini itu di retweet
sama bukan di retweet, kita pakai Instagram, jadi pakai media lain untuk ngegedein aja gitu biar boost awareness sih. Nge-boost awareness kayak misalkan tweetnya yang Handoko yang ini nih. Nih, tweetnya misalkan atau enggak yang ini deh. Mau bagi-bagi angpau gitu kan. Itu di-post di Instagramnya Dagelan. Oh, gitu. Misalkan gini, ini banget, baik banget dia mau bagi-bagi angpau, udah banyak duit ya, misalkan gitu. Jadi captionnya juga bukan yang caption iklan kayak gitu. Oh, tetap kayak orang biasa yang posting kemauannya dia gitu ya. Betul gitu. Jadi, nah itu berguna untuk bisa narikin awareness orang. Jadi orang mantengin jam 3 gitu karena di Instagram dia dapet, di Twitter dia dapet, kayak gitu-gitu sebenarnya. Oke. Nah, dari sana nanti akan masuk tuh ke mana namanya pas bagi-baginya gitu. Itu lumayan banyak sih soalnya dibuat lagi gelombang kedua. Gitu. Karena siapa yang tidak mau duit? Nah, iya sih. Iya gitu. Nah, itu combining lah dari yang video tadi. Video tadi kalau apa namanya message yang ada di video dan di idenya yang Mission Impossible itu diturunin ke Twitter kayak gitu. Jadi misinya dia sebagai pasangan baru menikah di Imlek gitu. Ngomongnya seperti itu. Jadi sebenarnya tuh memang kalau sekarang ya gimana ya? Kemarin tuh aku sempat dengar orang salah satu eksekutif kreatif director di salah satu agensi multi. Jadi dia bilang sebenarnya sekarang itu nggak ada tuh yang namanya ETL atau digital. Karena semuanya harus berkesinambungan. Kayak kamu cari ide gedenya ngomong apa, nanti turunnya gampang. Sama kayak IMC juga kayak gitu kan konsepnya. Jadi ketika kita udah tahu mau ngomongin apa, konsepnya apa namanya diintegrasiinnya tuh gampang. Integrasi antara mau taruh di TVC, aku mau taruh placementnya di LED misalkan gitu, atau placementnya di radio. Nanti itu buat teasernya. Nah dari teasernya terus engagementnya gimana nih? Engagementnya aku mau taruh di misalkan gitu offline store gitu. Offline store-nya gimana cara ngasih woro-woronya? Ya udah sosmed, terus Twitter, terus apa kayak gitu-gitu. Nanti amplifikasi dari yang kita buat itu mau ngegedeinnya gimana biar semua orang tuh pada nengok gitu. Oh ya udah kita bikin baliho segede gambreng buat ngomongin apa yang udah kita lakuin kayak gitu, atau enggak kita ya udah misalkan sewa satu program acara misalkan kayak Candy blocking time kayak gitu. Udah kayak gitu sebenarnya semua tuh terintegrasi gitu. Jadinya gede. Kelihatannya gede gitu. Padahal itu dalam satu campaign, satu umbrella yang sama gitu. Jadi ini apa namanya? Mencoba melihat media behaviornya target audience ya. Iya, betul. Dia pakai apa-apa aja, ya udah kita serang di sana semua di momen-momen dia pakai itu. Betul. Oke. Makanya balik lagi kayak apakah jadi apakah kreatif itu akan berjalan sendiri? Enggak bisa. Karena kita satu perlu anak media juga, anak sosmed juga. Stratnya gimana? Konten stratnya gimana? Banyaklah pokoknya yang memang kerjaan itu benang merahnya banyak orang yang ngerjain intinya gitu. Jadi balik lagi ya nih ya, yang kamu bilang nggak ada ide di advertising itu yang ideku nih, tapi ini ya ide bareng-bareng, termasuk karya juga itu teamwork ya.
Iya betul, betul. Oke. Menurut aku juga kayak boleh kayak misalkan kalau ngomong sama apa namanya ibu bapak ya jangan bilang itu karya bersama. Ya boleh bilang kayak karya bersama tapi gampangnya aja gitu bilangnya kayak ya ini aku yang ini nih Bu, Pak, aku yang bikin gitu kemarin sama teman-teman kayak gitu. Jadi ya harus dibiasakan sih. Jadi kayak karena kalau kamu terlalu individual di dunia kerja itu kamu benar-benar yang susah tuh kamu. Oke. Gitu. Jadi kecuali kamu peneliti ya. Peneliti yang meneliti sendiri gitu atau apa yang sendiri ya? Yang apa ya? Misalkan dokumen, iya kamu misalkan salah satu apa namanya videographer untuk BBC atau apa tuh yang Planet ini fotografer National Geographic. National Geographic yang kamu harus bekerja dengan sendiri, ya kamu sendiri gitu. Kamu nggak bisa mengandalkan orang lain. Tapi kalau misalkan di sini kan, ya memang kamu siapa gitu kan. Kamu tangannya banyak gitu juga gitu sih. Memang harus dibiasakan gitu. Tapi jangan dibiasakan untuk plagiat ya. Oh iya betul. Sebenarnya ide itu nggak ada yang orisinil. Aku bisa bilang gitu karena aku juga sering digituin sama bos-bos aku. Ide itu nggak ada yang orisinil. Ide itu kamu rework untuk punya taste yang berbeda. Oke. Jadi maksudnya kayak kayak misalkan referensi gitu. Referensi aku mau dari iklan Nike atau iklan Adidas. Ya kamu boleh ngambil beberapa elemen, tapi jangan dibuat plek-ketiplek sama gitu. Gitu. Begitu pula dengan bikin tugas. Nanya boleh, diskusi boleh, tapi jangan diplagiat. Iya betul. Begitu. Karena ya kamu akan tahulah sebagai orang yang punya karya tuh gimana ya rasanya tuh ketika karya kamu tuh dijiplak gitu. Betul. Sakit. Walaupun pembenarannya ya udahlah cari ide lagi aja. Cuma kan butuh proses ya. Iya benar. Kan kita kayak gimana ya? Kan kita juga mikir ya. Iya betul. Kita kan bukan robot juga gitu. Gitu. Oke. Nah, apa namanya? Kembali lagi ke campaign BCA ini nih, berarti yang dipakai di awal itu ada video tadi, kemudian masuk ke Twitter Orchestra ini ya, untuk kayak digital activation-nya ya? Iya, betul. Oke. Aku mungkin cuman ini go through sebentar kali ya, ngeliatin yang beberapa platform bisa dipakai gitu. Ya, ini udah lumayan lama sih, ini 2018. Ini project pertama aku, pertama banget. Namanya Jarum. Ini pitching pertama, menang pitching pertama, TVC pertama, full campaign pertama itu Jarum. Nah, Jarum. Jadi Jarum itu setiap Ramadan itu selalu punya yang namanya hikmah puasa. Hikmah puasa itu terjadinya benar-benar 360. Terus ya teman-teman juga pasti tahu lah 360 kan kayak dari yang media konvensional nanti bisa ke terintegrasi ke digital, terus nanti bisa ke mana lagi ke ke media cetak juga kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah bersinggungan dengan beberapa media kayak gitu. Dan bersinggungan salah satunya kayak misalkan website itu termasuk teknologi. Kalau di sini kalau di advertising gitu, website salah satunya termasuknya teknologi IT. Nah, itu media sendiri lagi kayak gitu. Jadi pada saat itu kita propose
campaign. Nah, waktu itu kan mau kalau nggak salah tuh mau ini ya, udah mau pemilu deh kalau nggak salah. Oke. Iya benar. Tahun depannya tuh pemilu. Mm-mm. Nah, kita tuh gimana caranya challenge orang-orang daripada kamu punya musuh, daripada kamu diem-dieman sama teman kamu yang udah lama banget nggak ketemu, mending kamu menjalin persahabatan lagi nih sama mereka. Makanya kita menantang orang untuk kayak jalin persahabatan kayak gitu. Oke. Begitu. Sebenarnya tuh nih campaign terselubung. Enggak deh, bukan campaign terselubung, bercanda. Nah, dari campaign ini kita mulai teasernya tuh dengan video. Ini adanya di TVC. Sebenarnya TVC sama digital sih ini dua-duanya. Ini kayak video-video singkat gitu. Ini kisah persahabatan zaman sekarang. Tadinya deket, bro banget. Berantem gara-gara beda tim bola. Terus berantem lagi gara-gara beda prinsip. Langsung mute, unfollow. Tapi suatu hari kepo pengen tahu kabarnya. Scroll. Ya, ke-like lagi. Di bulan yang suci ini, kembali jalin persahabatan dengan tahan amarah di www.hikmahpuasa.com. Oke. Sorry, aku lupa ngasih tahu. Jadi di tantangan ini, namanya juga tantangan ya, kan pasti ada apa namanya tantangannya gitu. Nah kita bikin 12 tantangan. Kayak, gitu. Iya kayak tahan amarah, terus masakan buatanku kayak gitu-gitulah. Jadi, nah tantangan itu ini teasernya. Tantangannya terjadinya di mana? Terjadinya di websitenya gitu. Jadi dari teaser, terus nanti kita lihat yang ini dulu ya. Ini kisah persahabatan zaman sekarang. Dapat undangan bukber SMA lewat email. Hah? SMA? Buru-buru ambil album SMA. Tiba-tiba kebayang teman SMA yang super ngeselin. Duh, datang bukber nggak ya? Datang? Enggak. Datang? Di bulan yang suci ini, kembali jalin persahabatan dengan sapa teman lama di www.hikmahpuasa.com. Nah, gitu. Kayak tadi kan ngeliat ini teaser untuk orang, ini apa ya, tantangan tahan amarah, ini apa ya tantangan sapa teman lama. Nah, dari situ sebenarnya di mana namanya di sosmednya tuh udah ada tuh kayak ngapain aja, kamu harus ngapain aja kayak gitu. Tapi main medianya sebenarnya ada di microsite. Gitu. Ini pokoknya bisa. Nah, ini misalkan kayak gini nih. Kayak gitu-gitu. Jadi nanti tinggal pilih tuh, nah ada teman lama, jika menjadi, terima kritik atau apa, dia orang bisa ikutan. Di situ upload video atau fotonya ke dalam microsite, habis itu nanti dia update di Instastory-nya dia, gitu. Gitu. Kemudian, nah ini cuman kayak ininya doang sih, kayak page-nya tentang apa, kayak gitu-gitu. Nah ini kayak ada ikuti tantangan kan, ya udah nanti klik ini nanti orang bisa langsung ikutan gitu dengan di blast-nya di apa namanya sosial media. Aku boleh cerita sedikit nggak? Boleh, apa tuh? Enggak cerita sih, jadi aku cuma ngasih tahu aja. Jadi sebenarnya kalau kamu di agency, nggak cuman kalau kamu suka nulis, nggak melulu kamu harus jadi copywriter. Oh ya. Ya, salah satunya adalah menulis website, namanya UX writer. Oh, UX writer. Ya, UX writer. Nah, sebenarnya ini adalah proyek pertama di mana ngajarin jadi UX writer. Jadi ini benar-benar proyek pertama yang aku punya. Iya, jadi apa namanya? Nah, beda nggak sih copywriter dan UX writer? Basicnya sama, menulis, cuman mungkin kalau UX writer kan mediumnya lebih singkat
Ya. nggak bisa menulis yang panjang karena kan kita mengarahkan orang juga paling berapa detik sih gitu kan, nggak sampai 3 detik, 1 detik 2 detik mungkin, jadi harus benar-benar yang ada stopping point-nya gitulah untuk dibaca gitu. Nah, nanti kamu bisa bekerja samanya dengan UI, tim UI atau tim UX gitu, yang udah bikin kerangka-kerangkanya gitulah di beberapa aplikasi yang udah tersedia kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan kalau mungkin orang lebih gini kali ya, mikirnya lebih gampang nulisnya lebih sedikit. Tunggu dulu, kalau kamu tidak punya kayak kalau belum punya basic skill-nya agak susah karena kan orang cenderung lebih susah untuk menulis yang pendek daripada menulis yang Iya panjang. benar. Gitu. Jadi sebenarnya apa namanya? Kalau fresh grad bisa jadi UX writer nggak? Bisa. Bisa kok. Tapi dengan catatan memang kamu sudah punya skill dan portofolio untuk menulis. Biasanya, ini aku ngomongnya dari segi bisnis dan itu kali ya, bukan yang maksudnya bisa apa enggak ya, bisa, tapi biasanya udah yang punya pengalaman menulis gitu. Menulisnya di mana gitu kan. Mungkin kamu bisa menulis, misalkan nih, nulis di nulis kolom di Vice misalkan. Atau Tirto, kan Tirto suka tuh bikin tulisan dari koresponden bukan timnya mereka gitu. Ya dari mana aja. Kalau dulu kan artikel kayak gitu-gitu. Jadi memang sudah punya basic skill dan sudah diasah gitu biasanya. Dan FYI, jadi UX writer gajinya gede banget. Oh iya toh? Tak kira sama kayak kopi. Apa? Tak kira sama kayak kopi. Wah, enggak mas. Copywriter tuh pokoknya UX writer itu awal jadi UX writer, tapi mungkin dia udah pernah jadi copy sebelumnya kali ya. Itu bisa jadi gaji middle copy. Padahal di UX writer-nya baru ya? Baru. Gitu. Jadi memang FYI, kalau kamu suka menulis tapi kayak ada ini lain nggak sih, field lain nggak sih selain aku jadi penulis, aku jadi jurnalis atau ya jangan habis nulis ya? Penulisnya film lah. Iya, penulis juga. Iya benar-benar tuh panjang, terus duitnya juga gede sih sebenarnya. Ini stand up komedian. Tapi itu lebih menguras otak kalian ya, karena tuh memang stand up komedi kan aku akuin itu dia nulisnya bagus banget sih, karena kan materinya benar-benar terstruktur, dia mau ngomong apa dan harus ngulik banget. Memang ini sih. Salah satu cara untuk ningkatin insight dan juga writing skill memang coba deh kalian selain nonton film, baca buku pasti banyakin baca, nonton film. Salah satunya nonton stand up comedy. Soalnya insight-nya juga ini bagus-bagus. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang suka dengerin podcast, itu juga bisa jadi sarana nyari insight yang bagus. Karena aku senang dengerin podcast karena kan kadang kalau kita brainstorm kita kan nggak ketemu banyak orang ya, tapi kalau misalkan kita dengerin mereka yang ngomong tuh kayak oh gini maksudnya, point of view orang ada point of view yang berbeda gitu lah. Gitu sih. Oke. Menarik sih nih. Dari bayanganku yang akan bercerita tentang campaign-nya apa, problemnya apa, message-nya apa. Ternyata di balik itu ada bagaimana kita menggali ide yang diawali dari insight dan bagaimana mengolah insight tersebut jadi macam-macam di sini.
Oke. Iya, jadi kayak gini deh, sesimpelnya itu Hah? kan kita juga kalau ngomongin branding, Ya. branding yang paling simpel adalah brandingin diri sendiri, Personal ya kan? branding. Personal branding. Iya betul. Karena kamu mau dicap apa sih sama orang? Mm-mm. Apa namanya, orang lain tuh mau kamu memperlihatkan bagianmu yang bukan bagian ini ya, maksudnya bagian sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang menjualnya yang di bagian mana gitu kan, bisa beda-beda gitu. Dan kalau misalkan kayak deketin orang nih, kayak deketin cewek atau deketin cowok gitu kan bisa jadi apa namanya, cara kamu berkomunikasi kan juga penting gitu. Oh, ya. Pembawaan, medianya apa, terus kamu pasti nyari insight kan, kayak nih orang suka apa ya, nih orang kebiasaannya apa ya, oh cewek tuh kalau diginiin tuh biasanya meleleh atau enggak, emang es. Kalau cewek tuh biasanya kalau dia dibuat nyaman dan mengerti, itu sebentar. Oke, siap. Mulai aja sih. Kenapa? Udah gue panggil. Bentar ya. Tunggu bentar dulu aja deh. Jadi kayak memang apa namanya, cara kamu untuk berkomunikasi itu memang sesuai dengan apa yang kamu biasakan, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi di sini kita dapat poin yang menarik nih dari praktisi pertama nih ya, dari angle pertama nih saat IMC itu diaplikasikan terutama difokuskan di advertising saja. Ini bukan lagi IMC yang ini ya, IMC yang kan IMC itu di beberapa pasarannya emang ada advertising, ada PR, ada direct marketing. Nah, tapi di sini advertising di sini dia strateginya udah mencakup semuanya, melebur ke semuanya. Terus untuk yang jadi poin penting di sini yang disampaikannya adalah apa nih yang harus disiapkan untuk menggerakkan integrated marketing komunikasi strategi IMC yang dibangun. Nah, kalau di sini tadi yang diwanti-wanti selalu adalah insight. Jadi bagaimana kita memahami kebiasaan dari target audience kita. Kayak ini deh hal sederhana yang sering aku lihat adalah saat ibu-ibu nyalain rating ke kiri, pasti beloknya kanan. Belok kanan, kiri. Kayak gitulah. Itu sebenarnya insight juga toh, kebiasaan dari target audience kita. Nah, nanti di sini menariknya bagaimana kita menggali atau mengolah insight tersebut menjadi sebuah ide, menjadi rekomendasi untuk masang media juga bisa di situ. Dari teman-teman, ini ada yang pengen ngobrol nggak kira-kira? Pengen menanyakan sesuatu? Teman-teman, maaf sebentar aja. Oh ya boleh, nggak apa. Sambil aku tabung aja nih dirimu. Maaf ya. Itu dulu nggak apa, disambil dulu nggak apa-apa sambil aku. Maaf ya. Aku nawarin ini ke teman-teman. Terima kasih udah gabung di malam hari ini. Nah, sebelum teman-teman sharing, aku sama Mbak Ami menggelar 3 buah recording dari di malam ini, malam Kamis, malam Sabtu. Besok di hari Jumat malam Sabtu itu ada Lydia ya Mbak ya? Lydia itu seorang publicist film. Jadi nanti kita lihat angle-nya bagaimana seorang publicist film bekerja untuk mempromosikan sebuah film. Nah, nanti di situ konteksnya bakal beda lagi, bakal menarik lagi. Itu besok jam 8 juga ya. Jam 8 jam 9. Jadi buat teman-teman yang ambil konsentrasi broadcasting itu besok waktunya buat teman-teman mempelajari aplikasi IMC di distribusi film. Terus kemudian di hari Sabtu malam Minggu itu ada Mbak Dea dari Think PR. Dia seorang strategic planner yang akan bercerita bagaimana IMC dalam konteks PR itu digunakan. Jadi teman-teman yang ambil konsentrasi PR
akan lebih masuk di konteksnya itu nanti yang di hari Sabtu. Nah ini juga jadi materi yang kami rekam dan juga akan kami masukkan di MyClass sebagai materi dengan dosen, Sharing. dengan ya materi sharing dengan praktisi ya. Monggo sekarang buat teman-teman yang sudah gabung menanyakan apapun boleh, silakan. Kalau ada yang mau sharing, mau bertanya, silakan. Oh ini nih, mau nanya Mas Mbak dari Lastra. Untuk belajar menjadi UX writer, sarannya dimulai dari mana ya dan di mana? Makasih. Wah ini nanti. Kayaknya lebih lengkapnya nanti Mbak Nia ya yang menjawab ya. Terima kasih Lastra yang sudah bertanya. Yang lain silakan. Mau bertanya via chat boleh atau langsung boleh, nanti kami bantu mencatat dan merekapnya. Mungkin sambil nunggu Mbak Nia ya. Iya. Jadi Mbak Nia kan bilangnya kalau yang suka nulis dan memang ada semacam kelebihan untuk nulis gitu. Nah, mulai dari situ dulu sih ya. Iya, betul. Kalau UX ini kayaknya hubungannya sama engagement ya Mas ya. Engagement dengan customer gitu kan ya. User experience gitu kan. User experience. Jadi gimana caranya Ya, jadi bagaimana ya engagement benar. Biar customer itu paling nggak tertarik dulu gitu nggak sih Mas? Iya. Jadi kalau di UX itu biasanya kan ada di desain-desain website, terus kemudian aplikasi-aplikasi. Nah, di sini seorang UX writer harus ngerti logikanya nih. Oh, kalau orang mau buka website itu biasanya masuknya dari home dulu nih. Terus kemudian dari home ini websitenya misalnya websitenya marketplace gitu ya, kayak Tokopedia. Begitu masuk di home dia akan mencari produk yang dia pengen cari nih. Nah, di situ biasanya untuk mengantar ke search, kemudian mencari, kemudian merekomendasikan itu kan butuh narasi-narasi toh yang bisa dibikin di situ, terus nanti durasinya kira-kira butuh waktu berapa lama untuk orang baca, apakah butuh narasi panjang atau narasi pendek. Nah ini tadi balik lagi ke insight nih, ke insight bagaimana kebiasaan orang saat dia itu mencari barang di marketplace. Nah ini yang mungkin menurut kita berdua tadi kata Mbak Mi kan customer engagement ya. Jadi kita bisa belajar dari consumer behavior-nya, perilaku konsumennya seperti apa, kemudian kita akan melogika, oke, di tahap pertama dia masuk, kira-kira butuh informasi apa, berapa lama waktunya, kemudian dia akan menuju ke berikutnya lagi sampai akhirnya ketemu produk. Biasanya di produk itu sebelum orang beli dia butuh informasi yang lengkap. Nah, kayak di sini kita nulis panjang nggak apa-apa nih. Tapi kira kontennya apa aja. Nah, gitu-gitulah. Nah, cuma nanti lengkapnya lagi Mbak Nia akan menjelaskan. Wah, teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Sambil Apa namanya? Ya. Ini udah sesi tanya. Kayaknya sih untuk materi kita udah dapat poinnya, Fro ya. Jadi tadi di insight, terus ini paling nanti habis ini kita ngabisin tanya jawab, terus habis itu udah bisa pamitan sih. Ini Mbak Nia kebetulan lagi ada sesi apa, Bro? Ini TechVO. Jadi kayaknya Mbak Nia lagi bikin iklan voice over, bikin iklan entah TV atau iklan radio. Terus harusnya tadi jam 6 sore udah mulai TechVO, tech voice over, tapi ternyata mundur, jam 7 baru mulai. Jadinya saat kita tadi jam 8 kita mulai,
tim dari post-pro-nya udah mulai store stok-stok yang udah diambil, udah direkam tadi. Makanya kan tadi direview sama dia toh. Back. Halo. Halo nih, oke nih. Nih ini ada satu pertanyaan ini dari Lastra di chat. Nanti bang. Lah ini. Oh iya, aku baca. Oke, mau nanya untuk belajar menjadi UX writer, sarannya dimulai dari mana ya dan di mana? Aku pakai kamera. Oke, hai. Nah Ini dia Mbak Nia. Halo. Mulainya dari mana? Mulainya dari suka nulis dulu. Oke. Suka nulis, terus kalau UX writer itu sebenarnya kamu perbanyak salah satunya ya. Yang pasti kayak suka basicnya pasti nulis. Tapi kamu juga harus suka sama teknologi juga. Karena kan kamu nggak cuma nulis doang, tapi kayak misalkan nih, kayak menu-menu yang ada di website atau di microsite gitu. Itu udah di apa ya? Udah di planning. Kamu harus planning di situ. Kamu mau ngisinya apa aja. Yes. Gitu. Nggak cuma nulis doang, tapi lebih ke apa namanya? Bisa baca habit orang ketika buka mobile itu seperti apa sih gitu. Itu memang satu tuh research-nya harus banyak banget kalau UX writer itu. Kenapa dia mahal? Mungkin karena itu ya. Research-nya dia dan kan apa kalau misalkan ini aku nggak mengecilkan yang aku juga copywriter gitu. Tapi kalau misalkan kita kan kalau aku masih yang berdasarkan apa yang aku lihat, tapi mungkin orang lain belum tahu. Tapi kalau yang namanya teknologi kan udah kebaca ya, udah kebaca kan ada datanya, ada analitiknya. Jadi kamu harus tahu itu benar-benar kayak orang itu ketika buka homepage, yang dilihat pertama tuh buat ngeklik selanjutnya yang bagian mana. Aku harus ngomong apa. Nah itu harus tahu. Itu terus balik lagi kamu harus peka karena orang balik lagi kan ya kamu ngomong sama orang yang nggak kamu gimana ya nggak kamu temuin intinya gitu dan apa namanya mereka itu kayak ketika melihat UI yang berantakan susah di menurut kita tuh kayak kita kan pasti ini apa ya, ini harus ngeklik kemana ya, ini too much information gitu, udah kayak udah langsung back aja deh gitu. Jadi sekarang tuh kan orang bener-bener punya di jempolnya mereka kan udah punya mereka udah bisa menentukan masa depan tuh 3 detik kemudian tuh dari jempol gitu. Jadi udah antara dilanjutin atau di back, udah gitu aja, nggak jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada berapa poinnya tadi? Ya beberapa poin itu sama harus banyakin lihat reference. Balik semua juga seperti itu sih sebenarnya ya kan, kayak mau film, mau bikin program acara, mau bikin copy visual atau apapun balik lagi karena apa namanya ini agak unik sih sebenarnya menurut aku ya. Ini aku bisa aja salah karena ini pendapat aku pribadi. Soalnya kan ini ngomongin tentang kayak mobile. Nggak banyak yang pastinya harus mobile friendly. Banyak orang yang ngedesain bagus banget, tapi nggak mobile friendly. Ya tetap aja orang bakal nggak jadi tuh. Nggak jadi untuk ini. Sama kayak ya kan, sama kayak kamu nulis bagus banget tapi nggak tahu maksudnya apa. Nggak ada konteksnya ya? Nggak ada konteksnya. Nah itu tuh apa namanya yang kadang ngomong apa sih atau enggak ini terlalu malah ketika kamu membuat desain atau inovasi kayak gitu-gitu yang terlalu jelimet orang bakal nggak ngerti
jadi yang harus yang secara visual memang harus bagus, tapi jangan dilupakan tentang si friendly usersnya itu, user friendly-nya itu. Iya sih, aku tuh Gitu. melihat tulisan kalau terlalu sastrawi itu kan jadinya sangat personal atau sangat subjektif. Orang juga malas, bukan orang malas ya, ada konteksnya itu sebagai bunga kata gitu loh. Tapi kalau di sini kan lebih dibawa ke tulisan bermakna yang ada fungsinya toh. Oke nih, untuk apa namanya? Untuk konteks IMC dalam IMC dalam konteks advertising, kita tadi udah dapat poinnya. Jadi tadi peran insight itu sangat penting untuk melandasi ide, strategi, bahkan hal kecil-kecil placement media segala macam itu biasanya dari insight. Kita nggak boleh lepas dari itu. Terus kemudian bonusannya seru banget karena ini dunia advertising yang dijelaskan oleh seorang copywriter yang basicnya komunikasi. Jadi di sini tadi nanti di sini ada jadi kita pecah sih kayaknya aku tadi ngobrol sama Mbak Ami bisa jadi beberapa video gitu ya. Dari mulai video pembekalan. Ya sebenarnya saling mengalir ya. Jadi bagaimana teman-teman dari komunikasi yang masih fresh grad kemudian masuk ke industri itu skill apa sih atau soft skill apa sih, attitude yang kayak apa yang bisa disiapkan sejak zaman kuliah yang nanti akan bermanfaat untuk buka jaringan. Terus kemudian setelah dari belajar di zaman kuliah menyiapkan portfolio ini itu yang akan jadi kebiasaan yang dipakai terus selalu dikembangkan terus saat masuk ke agensi juga. Itu bahkan tadi terakhir pun pembahasan kita mulai spesifik. Salah satu contohnya ke UX writer gitu ya. Jadi istilah writer itu kan macam-macam ya, dari ada copywriter atau di iklan ada script writer, terus kemudian ada journalism writer, terus nanti ada UX writer. Sama-sama penulis dengan logika berpikir dan juga kita harus tahu juga ini kita nulis untuk apa. Kemudian bagaimana mereka menikmati tulisan kita, logika-logika seperti itu yang asik untuk dilatih. Wah, kayaknya untuk latih jadi UX writer harus kayak gini, latihan jadi copywriter kayak gini. Content writer juga sekarang lagi ada lagi rame-ramenya. Oke deh kalau begitu, Nia, terima kasih banget. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Semoga selalu sehat-sehat. Semoga project VO-nya lancar. Supervisi VO-nya. Terus buat teman-teman yang sudah gabung, ada Surya, ada Reski, ada Ira Dianti, ada Jagat, ada Lester, dan juga ada Listia. Thank you banget sudah bergabung di malam hari ini. Kami segenap kru yang bertugas, ada saya Ronsi Wijaya dan juga rekan saya Ayu Amalia, mengucapkan pamit. Kita bertemu lagi besok ya, di malam Sabtu bersama Mbak Lydia. Thank you banget. Saya pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, itu Lasrani. Makasih materinya. Makasih materinya. Iya, sama-sama. Oh iya, Nia.